Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa usikum wa nafsiya bi taqwallah. Innallaha ma'al muttaqin. Yang mulia para habaib, keluarga besar, keturunan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, khususnya sahibul hajah, sahibul majlis, yaitu Al-Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Kaf, yang tadi menyampaikan sambutan beliau yang begitu menyambut. Mudah-mudahan selalu disambut dan tersambut, amin ya rabbal alamin. Habib Idrus kenal lama dengan ulun mulai tahun 2000-an, bahkan pernah kita ceramah bertiga, gak taunya ada yang ngomong kok trio koek-koek ya. Kemudian ada Habib Hamdi Al-Hamid, ada Guru Mubarak, kemudian ada Habib Ali Al-Baiti dan putra Habib Idrus dan lain-lain. Siapa namanya? Syaugi bin Idrus bin Abdurrahman Al-Kaf dan para habaib yang lain juga ada. Alhamdulillah kita sama-sama berkumpul dengan mereka. Mudah-mudahan selalu dituangkan rahmat-rahmat Allah, taufik dan hidayah Allah ke dalam hati kita dengan berkat-berkat mereka, amin ya rabbal alamin. Kemudian para alim ulama, para guru-guru agama, para masyayikh, yang mereka adalah pewaris ilmu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arahan-arahan dan nasihat-nasihat mereka kita harapkan terutama menghadapi di zaman-zaman seperti ini, di mana semuanya serba cepat. Hari ini A, besok B, besoknya lagi C. Jadi kadang-kadang kita sulit untuk menentukan sikap. Kenapa demikian? Ya karena kita kalah. Kalahnya kita itu apa? Karena kita tidak mengerti. Kalau kita tidak mengerti ilmu, berarti kita bodoh. Kebodohan itu adalah musuh besar kita. Jadi musuh kita sebenarnya itu bukan hanya orang-orang non-muslim, tapi musuh kita di Indonesia ini terutama sebenarnya adalah kita tidak faham. Tatkala tidak faham lalu ikut komentar, salah. Tatkala saya tidak mengerti tentang cara membuat rumah, tiba-tiba saya mengeritik, kok batanya ditaruhnya begitu, tidak begini. Yang salah siapa? Bukan tukangnya, yang salah saya. Karena ulun kada bisa bertukang. Jadi semua yang terjadi di internet, media sosial, Facebook, Instagram dan lain-lainnya itu ternyata yang banyak itu adalah kesalahpahaman. Yang kedua adalah seseorang tidak sadar menjadi orang awam. Kita kalau kita misalnya ahli dalam bertani, kita berarti awam dalam beternak. Kalau kita ahli dalam berbisnis, kita awam dalam mengajar ilmu agama. Itu wajib untuk kita akui. Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mempunyai trik yang khusus, yang lain daripada yang lain. Jadi kalau orang itu, marilah kita jadi profesional, artinya kalau kamu misalnya bidang kamu apa, insinyur, ya jadilah insinyur yang profesional, artinya yang ahli di bidangnya. Ternyata Imam Ghazali kada. Imam Ghazali justru mengarang kitab namanya Iljamul Awam, trik untuk menjadi orang awam. Bagaimana caranya kita menjadi orang awam? Bagaimana caranya akhlaknya orang awam? Bagaimana caranya akhlak orang yang tidak ahli dalam satu bidang? Apa? Mengaku kada ahli. Jangan bepada ahli.
Yang terjadi sekarang tatkala ada masalah agama yang berfatwa, yang ngomong jawab orang yang tidak ahli, akhirnya apa yang terjadi, jawabannya itu meresahkan masyarakat. Tatkala yang ceramah tentang agama orang yang bukan ahli, akhirnya menyebabkan resah bagi pendengarnya. Dan itu yang terjadi. Oleh karena itu penting sekali kita sadar dan tahu siapa kita. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Allah rahmat dan sayang kepada seseorang yang sadar tingkatan mana dia. Kalau saya kelas 2 SD, maka saya tidak mungkin akan menjawab pertanyaan atau soal kelas 6 SD. Konyol. Dan jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan malah hancur semuanya. Kalau saya misalnya tamatan SMA, lalu kemudian saya diwawancarai, dibicarakan tentang sains, teknologi dan lain sebagainya, konyol kalau ulun menjawab, ketahuan bumulnya. Jadi sebenarnya orang-orang yang mengkomentar dengan ketidakahlian dia itu sama dengan mengatakan aku ini bodoh. Ketahuan orang, komentarnya nggak pas, komentarnya salah. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk menyadari saya tingkatannya di mana dan sampai di situ saja saya bisa bicara. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dilaksanakan oleh para habib-habib kita, kemudian para kiai-kiai kita untuk mengumpulkan dalam rangka mengagungkan syiar Allah, yaitu Isra Mi'raj. Syiarnya Nabi kita Muhammad SAW dengan membaca salawat dengan gembira, perasaan gembira terhadap Nabi kita Muhammad SAW pasti akan membawa keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Apalagi di dalamnya ada zikir Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau berwasiat kepada muridnya. Di antara murid-murid beliau ada yang bernama Syekh Abdul Somad Al-Falembangi. Syekh Abdul Somad Al-Falembangi menulis dalam buku beliau Siyarus Salikin tentang bagaimana zikir. Apa kata guruku? Guruku berwasiat kepadaku sebelum aku bulik, ujar Syekh Abdul Somad Palembang, agar memasarkan, menyuruh, meramaikan, memeriahkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh anakmu, suruh istrimu, suruh orang-orang untuk selalu berzikir kepada Allah. Sampai kapan guru? Hatta yuqala innaka majnun, sehingga orang mengatakan kamu itu orang gila. Jadi sampai sedemikiannya beliau berwasiat secara khusus kepada muridnya, dan ditulis dalam buku beliau, orang yang betul-betul berzikir kepada Allah kemudian dia masuk ke dalam ketidaksadaran karena cinta kepada Allah, dia akan melupakan segala-galanya. Dia akan lupa dunia dan seisinya. Suatu saat ada seorang ulama datang kepada Sayyidatul Rabi'atul Adawiyah. Kenal Rabi'atul Adawiyah? Di mana terdapat? Rabi'atul Adawiyah orang sini lain. Ini Rabi'atul Adawiyah yang orang Irak sana, yang hebat, yang wali besar. Rabi'atul Adawiyah lahir dalam keadaan ayah dan ibunya, ayahnya namanya Ismail Al-Baghdadi, itu dia miskin sampai untuk menyalakan lampu rumahnya saja tidak punya minyak. Jadi dilahirkan dalam keadaan gelap, tidak ada selimut yang menyelimuti beliau. Akhirnya abahnya bingung, tidak ada makanan, tidak ada lampu, tidak ada selimut, dingin. Abahnya bingung, tidak punya apa-apa. Kemudian ibunya mengatakan, wahai suamiku, coba ketuk pintu tetangga, barangkali dia punya minyak sedikit, minta nyalakan lampu supaya kita ngelihat bayi kita lahir tanpa terlihat. Akhirnya abahnya pergi keluar untuk mengkabulkan hajat istrinya. Dia tidak ingin meminta kepada siapapun, dia hanya ingin minta kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi karena istrinya memaksa untuk seperti itu, dia keluar. Dia keluar, apa yang dia lakukan? Dia cuma memusut-musut lawang tetangganya, dipusut-pusut. Karena diketok, dipusut-pusut ke ini aja, itu sudah.
Boleh ke rumah dia mengatakan, aku sudah berusaha untuk membangunkan orangnya kada bangun, guring berataan jerabahnya. Sudah emang kayak itu. Lalu kemudian terduduk abahnya ini, lalu kemudian bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah puncak cita-cita orang mukmin. Puncak cita-cita orang yang pecinta Nabi Muhammad SAW adalah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia bermimpi, kemudian dalam mimpi itu, saya adalah Muhammad bin Abdullah. Kaget. Besok datanglah kamu kepada Az-Zayyan. Zayyan itu adalah gubernur di Basrah. Datangi dia, kemudian sampaikan salamku kepadanya. Kalau kamu tidak datang, kamu kirim surat saja. Sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya, kemarin malam dia baca sholawatnya kurang. Biasanya dia baca sholawat malam Jumat 400 kali. Kalau malam yang lain itu 100 kali. Dia gubernur, tapi dia ahli sholawat. Tiap malam dia baca 100 kali. Nang malam Jumat itu 400 kali. Itu kurang. Padahal kan jaloninya. Akhirnya bangun pagi-pagi sang ayah. Setelah itu dia keluar, dia menulis surat kepada gubernur. Dijulungnya wadah penjaga istana. Kemudian penjaga itu menyampaikan kepada gubernur. Gubernur melihat kaget. Siapa orang ini yang mengirim surat kepadaku? Dari mana dia mengetahui bahwasanya aku mempunyai wirid tiap malam 100 kali, kemudian malam Jumat 400 kali, bahkan dia mengatakan malam itu kurang, memang aku tertidur. Akhirnya dia di dalam surat itu Nabi menyuruh, katakan kepada gubernur supaya memberi uang 400 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. 1 gram emas berapa? Ibu-ibu yang paling tahu berapa 1 gram emas? Nggak tahu juga. Oh, berarti nggak biasa beli emas dia. Ya anggaplah, saya juga nggak tahu karena saya tidak biasa beli emas. Yang biasa beli emas istri saya. Ya anggap 1 juta ya kan, 4 gram 4 juta kali 400 berarti berapa? Berarti 1,2 miliar. Jadi dia minta duit 1,2 M. Kaget si gubernur, kemudian ambil uang, kemudian dititipkan kepada penjaganya, cari orang tadi, kemudian katakan besok aku akan datang ke rumahnya dan aku akan mengelus-ngelus rumahnya dan aku akan takzim kepada dia. Akhirnya dikirimkan. Begitu sampai duit ke rumahnya, dia belanja, beli ini untuk anaknya dan lain sebagainya. Besoknya gubernur datang, kemudian kaget dia, gubernur betul-betul datang. Wahai Tuan, jangan takut, semua yang kamu perlu aku yang akan mencukupinya. Kenapa? Demi mentakzim, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam mimpi itu Nabi Muhammad mengatakan kepada Ismail, wahai Ismail, jangan kau sedih, anakmu ini nanti akan menjadi seorang wali perempuan yang besar di kemudian hari. Begitu isyaratnya. Maka berjalanlah kehidupan, enak sudah, belanja ada, duit dapat, tiba-tiba terjadi bencana di kota Baghdad, akhirnya ada banjir, ada dan lain sebagainya, terpisahlah mereka. Ibunya meninggal, abahnya meninggal, kemudian Rabi'atul Adawiyah dengan 4 orang saudara perempuannya terpisah. Rabi'atul Adawiyah hidup sendiri masih umur belasan tahun. Setelah itu dia ditangkap dan dijual lagi sama orang sehingga dia menjadi budak. Tapi dia selalu taat kepada Allah, dia selalu ibadah kepada Allah, sehingga suatu saat tuannya malam-malam mau ke kamar mandi, ngelihat di kamarnya Rabi'ah, Rabi'ah ternyata sholat, semalaman penuh dia sedang sholat. Kemudian lebih kaget lagi, dia melihat ada cahaya di atas kepalanya Rabi'atul Adawiyah yang bersinar terang. Maka takut tuannya, kembali ke kamar. Besoknya dia tanyakan kepada Rabi'ah tentang keadaannya. Kemudian akhirnya Rabi'ah mengatakan, aku telah mewakafkan umurku untuk berbakti kepada Allah. Hanya saja sayang. Kenapa sayangnya? Ya aku nih masih milik pian karena saya sebagai budak pian. Kalau begitu kata tuannya, aku merdekakan engkau. Maka dia merdekakanlah Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Suatu saat datang seseorang kepadanya dan mengatakan, wahai Tuan Rabi'ah, bagaimana dengan keadaan dunia ini? Dunia sekarang sulit,
dunia sekarang banyak kacau. Di zaman itu, apalagi zaman sekarang mungkin ya, itu di zaman itu sudah kayak gitu. Dunia sekarang situasinya begini, saya sudah sulit, saya seakan-akan benci dengan dunia. Apa kata Rabi'ah? Kamu itu bohong. Kenapa? Kalau orang itu mencintai sesuatu, pasti dia banyak menyebutnya. Dari tadi kamu ngomong dunia, walaupun kamu mengeluh dengan itu, menunjukkan kamu lagi cinta dunia. Kalau orang tidak cinta dunia, dia sudah tidak peduli dengan keadaan apapun di dunia. Dia tidak peduli mau jungkir balik, mau ekonomi, mau politik, dan tidak ada. Kenapa? Dunia sudah dihapus dari hatinya. Kaget orang itu dengan nasihat Rabi'atul Adawiyah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, kalau ingin enak di akhirat, di dunia harus capek. Nggak ada orang di dunia enak, di akhirat enak, nggak ada. Semua harus uyuh. Nabi kita Muhammad SAW itu orang yang paling bahagia, yang semua permintaannya jika dia minta sama Allah pasti dikabulkan. Ternyata apa yang terjadi? Hidup beliau seperti itu karena beliau mementingkan akhirat. Kita semua dalam perjuangan untuk mendidik anak kita, mendidik istri kita, mendidik keluarga kita, memberi contoh yang baik, dan itu kelak akan ditanyakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apakah kita terlepas dari CCTV-nya Allah? Nggak ada. CCTV-nya Allah di mana-mana. Tahu Allah Subhanahu wa taala. Acara-acara seperti ini tiada lain adalah supaya kita itu dapat ampunan Allah. Kalau kita bicara dosa, kita semua banyak dosa. Apakah kalian menyangka yang ceramah ini lebih baik? Belum tentu. Mungkin yang di pojok sana yang lebih baik. Mungkin walinya yang di pojok sana, nggak tahu. Tapi kita berharap mudah-mudahan dengan berkumpul 40 orang ada wali, kan begitu. Jadi kalau dihitung semuanya berapa walinya, mudah-mudahan angkat tangan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kemudian hari kita tambah enak, tambah banyak ibadah, tambah takwa kepada Allah, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia, iblis, nafsu, dan al-hawa adalah 4 musuh besar versi Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Iblis pasti, tapi kita nggak tahu iblis yang mana, nggak tahu. Kemudian beliau mengatakan min syarril hawa wadaniyah, dari jahatnya hawa, nafsu, dan dunia. Saudara-saudaraku, dunia adalah kemewahan, dunia adalah kelezatan, dunia adalah kenikmatan. Nikmati jika itu halal, tapi jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lakukan segala aktivitas kita, yang begawi, yang ke kantor, yang ke pasar, yang mengajar, tapi jangan lupa niat yang baik. Niatkan untuk berkhidmat kepada Allah dan mencintai Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah akan berkah hidup kita. Kalau kamu jadi selebriti, niatkan untuk Allah, ya atur caranya yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung yang hanya terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengetahui seluruh alam semesta, di mana alam ini jumlahnya 18.000 alam. Jadi ada alam dunia, ada alam akhirat, ada alam barzakh, ada alam manusia, ada alam gaib, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam hayawan, ada itu semuanya ternyata berapa? 18.000. Yang kita tahu berapa? Sedikit. Yang kita tahu cuma yang ini aja. Padahal sebenarnya ada 18.000 alam yang semuanya dalam kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Sehingga disebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas mengatakan, Syekh Umar Al-Mahdar menyebutkan tidak mungkin seseorang menjadi wali qutub kecuali dia mengetahui minimal 6 alam, ilma ihatah, artinya pengetahuan yang terperinci. Jadi wali Allah Ta'ala itu, Allah yarham Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang kita malam ini mahauli sidin, beliau adalah orang yang arif billah,
Orang wali itu dia taunya mendetil. Dia tahu di bangunan itu berapa besinya, berapa semennya, berapa batanya, berapa batunya, berapa pasirnya, jumlahnya dia tahu. Jadi saya punya guru pernah mengatakan, apakah kalian menyangka aku tidak tahu tentang pesantren ini semuanya? Sampai satu paku saja jatuh dan tidak terpakai, aku diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kehebatan mereka, ilmu mereka. Didapatkan dengan apa? Dengan belajar? Tidak. Dengan takwa kepada Allah, dengan tahajud, dengan sholawat. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Takut kepada Allah, dikasih ilmu sama Allah. Kalau kita belajar ilmu itu mungkin sampai jenggot kita ke kada tuntung-tuntung, ilmu banyak benar. Tapi kalau kita Allah yang ngasih tahu, semuanya tahu. Saya tahu, saya ngelihat kalian, berapa jumlah kalian saya tahu, asal diberitahu. Jadi mereka para wali itu orang yang hawas, orang yang bisa melihat. Alhamdulillah saya melihat pian bertaan, alhamdulillah. Dan saya wali. Saya wali, anak saya berapa yang di sekolahan, saya wali, murid. Wali kota nggak ada ya, nggak hadir ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah, yang penting kita bib sama-sama wali, bib. Alhamdulillah, iya. Kita tidak perlu sombong-sombong, bib ya, berdiam-diam aja bib lah. Jadi wali berdua kita bib. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, kita alhamdulillah mengerti agama dari guru-guru kita. Kemudian guru-guru kita dari guru-guru sebelumnya, kemudian mereka dari guru-guru sebelumnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah anugerah Allah yang sangat istimewa kepada kita, terutama di Banjar ini. Alhamdulillah, majelis taklim banyak, majelis thariqah banyak, pesantren banyak, madrasah banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang telah dibina oleh pendahulu-pendahulu kita bisa mempertahankannya, bisa melestarikannya, dan bisa mengembangkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam naungan panji-panji Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di majelis yang penuh dengan kegembiraan dengan Nabi kita Muhammad ini, Allah gembirakan kita di dunia barzah sampai akhirat. Sampai akhirnya kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad Sayyidis Sadat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan iman kita, menghapus dosa-dosa kita, mengkabulkan hajat-hajat kita. Tidak pulang dari tempat ini satu pun dari kita kecuali dia dihujani rahmat Allah, taufik Allah, hidayah Allah, dirubah keadaannya. Yang dulunya mungkin ada yang malas ibadah jadi rajin ibadah, amin. Yang sebelumnya tidak pernah tahajud jadi tahajud, amin. Yang tidak terbiasa baca tasbih, dia baca tasbih, amin ya Rabbal Alamin ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kesempatan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon